Pada mata kuliah Sejarah Kajian Bahasa, kali ini akan membahas materi mengenai linguistik historis komparatif. Terdapat dua pokok bahasan. Yang pertama, sejarah linguistik bandingan historis yang membahas mengenai periodisasi dan tokoh-tokoh sejarah linguistik bandingan historis. Pokok bahasan yang kedua, yaitu teori bahasa yang dikemukakan ahli linguistik historis yang membahas mengenai Stambaum teori dan Wollen teori. Pokok bahasan pertama, sejarah linguistik bandingan historis. Sejarah linguistik bandingan historis terbagi menjadi 4 periode. Periode pertama, tokoh pada periode pertama, yang pertama yaitu Franz Bopp, dianggap sebagai peletak dasar ilmu perbandingan bahasa. Ia membandingkan akhiran kata kerja dalam bahasa Sanskerta, Yunani, Latin, Persia, dan Jerman. Yang kedua, yaitu Rasmus Christian Rasch. Ia mengemukakan bahwa kata-kata dalam bahasa Jerman memiliki unsur bunyi teratur hubungannya dengan bahasa Indo-Eropa lainnya. Penemuan pentingnya yaitu Lautverschiebung, pertukaran bunyi antara bahasa Jerman dengan bahasa Latin Yunani. Selanjutnya yaitu Jakob Grimm, menyempurnakan hubungan bunyi hingga disebut sebagai hukum bunyi atau Lautgesetz atau hukum Grimm atau Grimm's Law. Tokoh selanjutnya yaitu Friedrich von Schlegel, menunjukkan hubungan antara bahasa Sanskerta, Yunani, Latin, Persia, dan Jerman, serta menetapkan bahasa-bahasa tersebut sebagai bahasa fleksi. Ia membagi tipe bahasa di dunia menjadi bahasa fleksi dan bahasa berafiks. Kemudian saudaranya, yaitu August von Schlegel, menambahkan tipe ketiga, yaitu bahasa tanpa struktur gramatikal. Tokoh selanjutnya yaitu F. Pott. Ia memulai penyelidikan etimologis kata-kata dengan metode yang lebih baik dari sebelumnya. Tokoh keenam yaitu Wilhelm von Humboldt. Ia menyempurnakan klasifikasi bahasa menurut Schlegel. Dalam klasifikasinya, ia menggunakan istilah bahasa isolatif untuk menyebut bahasa tanpa struktur gramatikal, bahasa fleksi, bahasa aglutinatif atau bahasa berafiks, dan bahasa inkorporatif. Periode kedua, tokoh yang pertama yaitu August Schleicher. Dalam bukunya, ia menulis hasil yang ia peroleh dan mengemukakan pengertian baru seperti proto-language atau Ursprache, yaitu bahasa tua yang menurunkan sejumlah bahasa kerabat. Konsep Ursprache kemudian dicetuskan Stambaum teori mengenai akar kata. Menurut Schleicher, kata-kata yang berkembang dari satu suku kata sebagai akar kata menjadi kata-kata baru yang ada pada bahasa fleksi. Tokoh yang kedua yaitu G. Curtius. Ia menerapkan metode perbandingan filologi klasik untuk mempelajari bahasa Yunani. Tokoh selanjutnya yaitu Max Müller dan W. D. Whitney. Müller memperluas pengetahuan ilmu bahasa berkat karyanya Lectures in the Science of Language. Ia menghubungkan bahasa dengan tipe sosial. Bahasa isolatif merupakan bahasa keluarga. Bahasa aglutinatif merupakan bahasa pengembara atau nomadis, dan bahasa fleksi merupakan bahasa masyarakat yang mengenal negara. Müller menyebut istilah analitis untuk bahasa isolatif dan sintetis untuk bahasa fleksi. Kemudian Whitney menambahkan polisintetis untuk menyebut bahasa inkorporatif. Periode ketiga, munculnya kelompok ahli tata bahasa yaitu Jungrammatiker atau neogramatisi yang tertarik pada hukum Grimm. Mereka kemudian menambahkan kaidah baru yang berbunyi bunyi-bunyi berubah menurut hukum bunyi tertentu tanpa kecuali atau Ausnahmslos. Tokoh-tokoh aliran ini seperti K. Brookman, Osthoff, dan Leskian, serta linguis Amerika Leonard Bloomfield. Kemudian, J. Smith mengemukakan teori baru, yaitu wave theory atau teori gelombang, sebagai pemutakhiran Stambaum teori. Selain itu,
Karl Venner mengemukakan hukum Venner mengenai pertukaran bunyi Indo-Eropa yang tidak dibahas pada hukum bunyi Ras dan Grimm. Tokoh lainnya masa ini, yaitu Hermann Pohl dengan buku Prinzipien der Sprache dan E. Steinhal membagi bahasa dengan landasan psikologi, F.R. Müller dengan buku Grundrisse der Sprachwissenschaft. Periode keempat. Pada periode ini, muncul aliran baru dalam ilmu bahasa. Yang pertama, fonetik berkembang menjadi studi ilmiah, adanya penelitian tentang dialek, dan berkembangnya metode elektroakustik. Yang kedua, muncul cabang ilmu baru, yaitu psikolinguistik dan sosiolinguistik. Psikolinguistik mulai ditanamkan oleh Steinhal, Hermann Pohl, dan Humboldt yang mengaitkan bahasa dengan jiwa. Sedangkan sosiolinguistik telah ditanamkan oleh W. Wundt dari studi dialek. Yang ketiga, muncul aliran Praha sebagai reaksi terhadap studi bahasa yang terlalu halus sampai bahasa individual. Aliran ini menekankan pada bahasa sebenarnya, yaitu keseluruhan bentuk dan makna yang ditinjau dari bunyi dan ciri fisiologis. Saussure mengembangkan studi bunyi bahasa dan bentuk bahasa. Pokok bahasan yang kedua, yaitu teori bahasa yang dikemukakan ahli linguistik historis. Selanjutnya, yaitu Stambaum teori. Stambaum teori atau teori pohon atau silsilah dikemukakan oleh E. Schleicher. Ia memiliki pandangan tentang bahasa proto yang berkembang menjadi cabang-cabang bahasa serta pengembangan selanjutnya dari cabang-cabang utama sampai ke cabang-cabang yang lebih kecil. Kekurangan teori ini, yaitu pencabangan bahasa, terjadi secara tiba-tiba dan serempak menghasilkan dua cabang baru. Padahal, pencabangan bisa terjadi secara bertahap dan dalam waktu yang lama. Pencabangan bahasa proto pun bukan hanya menjadi dua cabang baru, tetapi bisa lebih dari dua, satu, bahkan tak menurunkan cabang sama sekali. Masalah lainnya muncul ketika cabang itu berpisah. Schleicher tidak mempersoalkan nasib kedua bahasa itu, apakah masih mengalami kontak atau tidak. Teori selanjutnya yaitu Whelen teori. Whelen teori dikemukakan oleh J. Smith. Teori ini juga disebut sebagai teori gelombang. Dalam teori gelombang ini ditunjukkan bahwa pembaharuan linguistik akan tersebar dalam satu daerah tertentu dari dialek ke dialek, dari satu bahasa ke bahasa yang lain, selama masih terjadi kontak-kontak linguistik sebagai akibat letak geografis. Whelen teori memiliki sifat perubahan menyebar ke segala arah seperti gelombang akibat benda jatuh dalam kolam. Gelombang-gelombang yang berurutan ini membentuk jaringan-jaringan isoglos. Daerah yang berdekatan dengan pusat penyebaran akan lebih banyak menunjukkan kesamaan dengan pusat penyebarannya, sedangkan daerah yang jauh dengan pusat penyebaran akan terjadi perbedaan yang besar sesuai jauhnya jarak dan banyaknya jaringan isoglos yang dilalui.